Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Nurfadilah dengan NIM 251080235 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas B yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Cetak Biru Presisi Membongkar Diferensiasi Fungsi Sederhana untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Ekonomi. Oke, baik, langsung saja. Materi ini membahas konsep dasar turunan atau diferensial dalam kalkulus, mulai dari pengertian, notasi, hingga berbagai kaidah dasar yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan turunan fungsi. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara mengukur perubahan suatu fungsi secara tepat dan sistematis. Karena itu, kita mulai dari konsep yang paling mendasar, yaitu filosofi diferensial. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang filosofi diferensial mengukur kecepatan perubahan. Diferensial atau turunan digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu nilai berubah terhadap perubahan variabel lainnya. Secara sederhana jika kita mempunyai sebuah fungsi, maka turunan menunjukkan tingkat perubahan fungsi tersebut pada suatu titik tertentu. Konsep ini berasal dari proses limit, yaitu perubahan yang sangat kecil hingga mendekati nol. Hasil akhirnya disebut turunan atau derivatif. Dalam kehidupan nyata konsep ini digunakan untuk menghitung kecepatan kendaraan, pertumbuhan populasi, perubahan harga, sampai berbagai fenomena ekonomi dan sains, teman-teman. Nah, di slide ini bahasa presisi atau notasi turunan. Setelah memahami konsep dasar tadi, kita perlu juga ngenalin bahasa atau simbol yang biasa digunain dalam turunan. Turunan itu dapat ditulis dalam beberapa bentuk notasi seperti Y petik atau biasanya kita sebut Y inverse, terus F petik terus dalam kurung X atau biasa F inverse X dalam kurung, lalu DY atau DX dan DF terus dalam kurung X atau DX nya saja. Nah, meskipun bentuk penulisannya beda-beda teman-teman, semuanya memiliki makna yang sama, yaitu menunjukkan suatu turunan dari fungsi. Notasi Lagrange, yaitu Y inverse atau Y petik tadi, sering digunakan dalam aljabar, karena tuh lebih ringkas aja gitu. Nah, kalau misalkan notasi Leibniz, yaitu Y, DY atau DX itu banyak digunakan karena secara jelas menunjukkan hubungan antara variabel yang berubah. Gitu, teman-teman. Oke, di slide ini juga kita akan membahas kotak perkakas dasar, kaidah 1 sama kaidah 2. Kaidah yang pertama adalah turunan konstanta. Nah, turunan konstanta itu jika suatu nilai merupakan konstanta atau angka tetap, maka turunannya selalu 0. Contohnya gini teman-teman, Y sama dengan 125 atau 125, maka Y inverse-nya atau Y petiknya itu sama dengan 0. Karena apa teman-teman? Karena angka 125 atau 125 itu tidak mengalami perubahan terhadap variabel apapun. Oke, next yaitu kaidah kedua adalah turunan fungsi pangkat. Nah, jika fungsi berbentuk X pangkat N, maka turunannya diperoleh dengan mengalihkan pangkat ke depan, lalu mengurangi pangkatnya 1. Rumusnya adalah D per atau D garis miring dx terus dalam kurung X pangkat N sama dengan N terus X pangkat N min 1. Contohnya gini, Y sama dengan X pangkat 6, maka Y inverse-nya atau Y tanda petiknya itu sama dengan 6X pangkat 5. Karena apa tadi? Yang X pangkat 6-nya itu 6-nya dikurangi 1 teman-teman. Dan
Yang di depannya itu 6 dikali depannya X kan pasti ada 1. Jadi 6 dikali 1, 6, terus 6 pangkat 5 karena 6 dikurangi 1 pangkatnya ya teman-teman. Oke, lanjut next slide-nya, yaitu skala dan kombinasi kaidah nomor 3 dan nomor 4. Nah, kaidah ketiga adalah perkalian konstanta dengan fungsi. Jadi, jika terdapat konstanta yang mengalihkan suatu fungsi, maka konstanta tersebut tetap dipertahankan. Rumusnya dalam kurung KU terus tanda petiknya di luar kurungnya. Jadi KU dalam kurung terus tanda petiknya di luar kurung sama dengan K dalam kurung U tanda petik terus tutup kurung. Jadi K-nya yang habis sama dengan itu, U-nya di dalam tanda kurung bersamaan dengan tanda petiknya. Contohnya Y sama dengan 8X pangkat 4. Turunannya menjadi Y inverse atau Y tanda petik sama dengan 32 X pangkat 3. Dari mana 32? Karena dari 4 dikali 8 atau 8 dikali 4, lalu X pangkat 4 itu dikurangi 1. Maksudnya X pangkat 4 min 1. Jadi 4 dikurangi 1 kan pangkatnya jadi 3 gitu teman-teman. Kemudian ada kaidah keempat adalah penjumlahan dan pengurangan fungsi. Setiap suku diturunkan secara terpisah. Misal Y sama dengan 7X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 5X. Maka Y inverse-nya atau Y tanda petiknya sama dengan 21X pangkat 2 min 4X ditambah 5. Nah, kaidah ini sangat ngebantu ketika menghadapi fungsi yang terdiri dari banyak suku, teman-teman. Oke, slide ini yaitu visualisasi analitik. Kaidah 5 perkalian fungsi. Jadi, di sini ketika dua fungsi saling dikalikan, kita nggak bisa langsung nurunin masing-masing fungsi lalu mengalikannya. Jadi kita harus menggunakan aturan perkalian atau product rules. Rumusnya buka kurung U V tutup kurung tanda petik 1. Jadi tanda petiknya itu nggak di dalam kurung bersamaan dengan U dan V, tapi dia di luar kurung. Terus sama dengan U tanda petik terus V ditambah U V tanda petik. Artinya diturunkan fungsi pertama dikalikan fungsi kedua, kemudian ditambahkan dengan fungsi pertama dikalikan turunan fungsi kedua. Aturan ini ngebantu kita buat nyelesain fungsi yang lebih kompleks tapi tetap sistematis. Oke, yang slide 7 yaitu eksekusi kaidah 5 bedah kasus perkalian. Nah, kita bisa lihat contoh penerapannya. Jadi di sini diketahui Y sama dengan dalam kurung 2X pangkat 2 ditambah 3 tutup kurung buka kurung lagi 5X min 1 tutup kurung. Nah, langkah awalnya yaitu menentukan fungsi U dan fungsi V-nya dulu teman-teman. Jadi diketahui U-nya itu bisa kita lihat di sini yaitu 2X pangkat 2 ditambah 3. Sedangkan V-nya itu 5X min 1. Habis itu kita cari turunannya teman-teman. U inverse atau U tanda petik itu adalah 4X. Dari mana 4X? Dari 2 kali 2, 4. Terus V inverse atau V tanda petik yaitu dari 5X. Oke, terus lanjut ke rumus setelahnya, yaitu Y inverse atau Y tanda petik sama dengan U petik V ditambah U V petik. Habis itu disubstitusikan dan disederhanakan
dapat hasilnya yaitu Y inverse atau Y petik sama dengan 30 X pangkat 2 min 4X ditambah 15. Nah, contoh ini bisa nunjukin juga kalau aturan perkalian menghasilkan proses yang lebih panjang dibanding kaidah sebelum-sebelumnya, itu kaidah 1, 2, 3, dan 4. Oke, di slide ini kita akan membahas kaidah 6, yaitu pembagian fungsi. Di sini dijelasin secara garis besarnya saja. Jika dua fungsi saling dibagi, kita menggunakan aturan pembagian atau Kiewit rules. Rumusnya adalah buka kurung U per V atau U garis miring V tutup kurung tanda petik. Jadi tanda petiknya di luar kurung ya teman-teman. Terus sama dengan dalam buka kurung U petik V min U V petik tutup kurung. Nah, terus garis miring atau per V pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa terdapat tanda minus pada pembilang. Urutannya harus diperhatikan dengan benar, yaitu U tanda petik V dikurangi U V tanda petik. Kemudian seluruh hasilnya dibagi dengan kuadrat penyebut. Kaidah ini sering digunakan dalam fungsi rasional. Di slide ini juga ada bedah kasus pembagiannya teman-teman. Contoh fungsinya itu Y sama dengan buka kurung 3X plus 2 tutup kurung per atau garis miring dalam kurung atau buka kurung X pangkat 2 min 1 tutup kurung. Jadi ditentukan U-nya itu sama dengan 3X plus 2, sedangkan V-nya itu X pangkat 2 min 1. Lalu kita turunkan yaitu U petik atau U inverse, jadi sama dengan 3 dan V petik atau V inverse-nya menjadi 2X. Nah, baru kita masukkan ke rumus pembagian. Setelah dilakukan substitusi atau penyederhanaan aljabar, diperoleh nih teman-teman, Y inverse-nya itu atau Y tanda petiknya itu sama dengan buka kurung min 3 X pangkat 2 min 4 X min 3 tutup kurung per atau garis miring buka kurung X pangkat 2 min 1 tutup kurung pangkat 2. Jadi pangkat 2 nya itu di luar 1, maksudnya di luar angka 1, jadi dia di luar kurung, tidak di dalam kurung ya teman-teman. Nah, contoh ini nunjukin kalau pentingnya ketelitian saat mengembangkan dan menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, sampai di kaidah 7, yaitu fungsi berpangkat atau rantai. Oke, aturan ini digunakan ketika suatu fungsi berada di dalam fungsi lainnya. Rumusnya, buka kurung U atau U pangkat N tutup kurung terus tanda petik. Jadi tanda petiknya itu tidak masuk ke dalam kurung ya teman-teman, tapi dia di luar kurung, sama dengan N buka kurung U pangkat N min 1 tutup kurung, lalu kemudian buka kurung kembali U tanda petik dan tutup kurung. Nah, prinsip sederhananya, turunkan lapisan luar terlebih dahulu, kemudian kalikan dengan turunan lapisan dalam. Karena itulah aturan disebut aturan rantai. Nah, berikutnya adalah eksekusi kaidah 7. Bedah kasus berpangkat. Contohnya Y sama dengan buka kurung 3X pangkat 2 min 4X tutup kurung
pangkat 4. Jadi pangkat 4-nya itu tidak berpangkat pada X ya teman-teman, tapi dia di luar kurung. Nah, identifikasi terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama itu lapisan dalamnya. Lapisan dalamnya itu kan ada 3x pangkat 2 min 4x. Nah, turunan lapisan dalamnya itu 6x min 4. Sedangkan pangkat luarnya itu kan ada pangkat 4 itu tadi ya teman-teman yang di luar kurung. Nah, lalu gunakan aturan rantai, yaitu Y inverse atau Y tanda petik sama dengan 4 buka kurung 3x pangkat 2 min 4x tutup kurung, kemudian pangkat 3. Nah, buka kurung lagi teman-teman, 6x min 4 kemudian tutup kurung. Jadi kalau misal disederhanain itu jadi Y inverse atau Y petik sama dengan buka kurung 24x dikurang atau min 16 tutup kurung, kemudian buka kurung lagi 3x pangkat 2 min 4x tutup kurung, kemudian baru pangkat 3. Jadi pangkat 3-nya di luar kurung ya teman-teman, sekali lagi pangkat 3-nya di luar kurung dan tidak masuk kurung. Dan itulah hasil akhir dari turunan fungsi tersebut. Oke, di slide ini juga kedalaman tanpa batas. Derivatif tingkat tinggi. Nah, turunan tidak berhenti pada turunan pertama saja teman-teman. Jadi turunan itu nggak cuma berhenti di satu turunan aja. Jadi ada turunan 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi suatu fungsi dapat diturunkan berulang kali sehingga menghasilkan turunan pertama Y inverse atau Y petik 1. Kemudian turunan kedua Y, tapi petiknya nambah petik 2 atau tanda Y tanda kutip. Kemudian turunan ketiga dan seterusnya hingga turunan ke N. Konsep ini disebut derivatif tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi ini banyak digunakan dalam fisika teman-teman. Nggak cuma fisika, tapi kayak teknik, ekonomi, dan analisis data untuk mempelajari pola perubahan yang mendalam. Oke, di slide ini ada eksekusi derivatif beruntun. Pada contoh ini diberikan fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 5. Turunan pertamanya itu Y inverse atau Y petik 1 itu sama dengan 3x pangkat 2. Turunan keduanya Y tanda petiknya ada 2 atau tanda kutip sama dengan sama dengan 6x. Nah, turunan ketiganya Y tanda petiknya ada 3 sama dengan 6. Sedangkan turunan keempatnya Y terus ada tanda pangkat dalam kurung 4 itu sama dengan 0. Nah, turunan kelima dan seterusnya juga tetap 0. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap proses diferensiasi akan menurunkan derajat polinom hingga akhirnya habis. Oke teman-teman, di slide terakhir yang kita tunggu-tunggu ini yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, terdapat 7 kaidah dasar diferensial yang perlu kita kuasai, yaitu yang pertama ada turunan konstanta, yang kedua ada turunan pangkat, yang ketiga ada perkalian konstanta dengan fungsi, yang keempat ada penjumlahan dan pengurangan fungsi, yang kelima ada aturan perkalian, yang keenam ada aturan pembagian, dan yang ketujuh ada aturan rantai atau fungsi berpangkat. Nah, ketujuh kaidah tadi itu merupakan fondasi utama dalam mempelajari kalkulus diferensial. Dengan memahami dan menguasainya, kita juga diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan matematika yang berkaitan dengan perubahan dan laju perubahan secara lebih mudah dan sistematis. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya.
kurang dan lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata atau kurang difahami saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.